Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Anda semua. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran daring fisika. Hari ini kita akan membahas topik dari fluid dinamis, yaitu venturimeter tanpa manometer, yang merupakan aplikasi dari persamaan Bernoulli. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu, mendekatkan diri pada Allah, bertawakal agar dipermudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan Bernoulli. Kalian juga sudah menyaksikan sendiri dan melihat sendiri bagaimana persamaan Bernoulli itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya gini ya, kenaikan kelajuan aliran fluida menyebabkan terjadinya penurunan tekanan. Atau kalau dalam bahasa matematikanya, ketika V-nya besar, V-nya naik, maka P tekanannya turun. Seperti itulah kira-kira secara sederhana. Ini rumusnya. Suku yang ini mirip energi kinetik, suku yang ini mirip dengan tekanan hidrostatik. Nah, jadi venturimeter ini adalah alat yang dipakai pada suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan dari zat cair. Mengukur kelajuan V. Nah, kira-kira seperti ini bentuk diagramnya. Jadi penampang sebelah kiri, di sini tempat airnya masuk. Luasnya adalah A1. Di sini memiliki luas A1. Lalu air ini akan memasuki penampang yang sempit. Luasnya adalah A2. Dan nanti akan keluar lagi dari penampang yang tidak sempit. Jadi kalau berdasarkan persamaan kontinuitas, ketika fluida mengalir dari daerah yang luas ke daerah yang sempit, maka fluida itu akan bergerak lebih cepat. Masih ingat ya? Jadi intinya gini, di posisi sempit ini yang penampang kedua, V-nya lebih besar. Ya. Oke, kalau kita tuliskan A1 lebih besar daripada A2. Maka berdasarkan persamaan kontinuitas, V1 kecepatan aliran fluida di penampang 1 lebih kecil daripada kecepatan aliran fluida di penampang 2. V1 lebih lambat daripada V2. Nah, berdasarkan hukum Bernoulli, karena di posisi satu ini kecepatannya lambat dan di dua kecepatannya tinggi, maka tekanan di satu ini lebih besar sehingga airnya di sini naik lebih tinggi daripada kenaikan air di penampang yang kedua. Nah, perbedaan ketinggian dari penampang satu, air yang naik di penampang satu dan air yang naik di penampang dua, kita katakan dengan H. Ini perbedaan ketinggian air di sini dan di sini. Nah, jadi gini, eh menakjubkan ya. Jadi kerennya persamaan Bernoulli ini hanya dengan membuat skema yang seperti ini, kita bisa menghitung atau mengukur berapa kelajuan dari air yang masuk di pipa ini. Wow. Oke, secara sederhana padahal. Nah, lalu gini, berdasarkan Bernoulli ya tadi ya, ketika kecepatannya naik di sini ya kan, di dua naik kecepatannya, maka tekanan di dua jadi turun. Ya, artinya tekanan di satu lebih besar daripada tekanan di dua. Nah, ini dia persamaannya diturunkan dari persamaan Bernoulli untuk menghitung V1, yaitu kecepatan yang masuk di venturimeter. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat kurang 1. Ini keterangannya. Oke, kita lihat contoh soal. Bagian pipa venturimeter yang lebih besar mempunyai luas penampang A1 sama dengan 6 cm kuadrat. Berarti A1 6 cm kuadrat yang ini. Dan bagian pipa yang lebih kecil mempunyai luas penampang A2 5 cm kuadrat. Maka A2 5 cm kuadrat. Kelajuan air yang memasuki pipa venturimeter adalah, berapakah kelajuan air yang masuk dari sini, dari P1, ya kan? Di sini sudah diketahui bahwa H sama dengan 20 cm. Kita ganti menjadi 0,2 meter. Ditanya berapakah V1? Oke, jawab. Tinggal masukkan rumus saja nih. V1 sama dengan
Akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Tinggal kita masukkan angkanya ya. 2 kali G kali 10 ya, kali H-nya 0,2. Luas 1-nya 6, luas 2-nya 5. Berarti ini 6 per 5 kuadrat dikurang 1. Nah, 2 kali 10, 20. 20 kali 0,2 adalah 4. 6 per 5 dikuadratkan berarti 36 per 25. Nah, karena dikurang 1, kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama per 25 gitu ya. Kita kurang ini, 36 kurang 25 sama dengan 9 ya. Penyebutnya tetap 25. Maka untuk menyelesaikannya kan gini ya, kalau dibagi kan dia jadi penyebut, jadi pembilang gitu ya. Berarti jadi 4 kali 25 per 9. 4 kali 25 100 per 9. Maka akarnya adalah akar 100 itu jadi 10 dan akar 9 menjadi 3. Maka kita dapatkan kelajuan air yang memasuki pipa venturimeter sebesar 10/3 meter per sekon. Nah, jadi gini, hanya dengan mendesain pipa yang seperti ini, dengan melihat perbedaan ketinggiannya saja, kita bisa memperkirakan kelajuan air yang masuk di sini ya, atau kelajuan air dari pipa itu. Nah, ini kan keren gitu ya kan. Nah, jadi dengan kali-kali dan kurang dan tambah dapat kecepatannya. Baik, mungkin di sini saja untuk penjelasan Venturi meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.